Jeruk ini adalah salah satu varian atau kategori yang paling dicari atau kita istilahnya fast moving item di modern retail, di semua modern retail di Indonesia. Jeruk adalah fast moving item. Bahkan tahun 2019 kita mengimpor jeruk sampai 200.000 ton satu tahun. Mengimpor 200.000 ton. 200.000 ton. 2019 2018 sekitar segitu. Habis. Indonesia memproduksi di tahun memproduksi di tahun yang sama, menurut data BPS, produksinya sekitar 2 juta ton. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita lo pantas. Kata tuh kerina si belas. Oke. Jadi luar biasa sekali kemarin itu. Kaget aku ketika kamu bilang jeruk yang kamu posting itu di LinkedIn, di mana itu, di grup Karo IPB, kamu bilang jeruk lokal. Ya. Benar itu jeruk lokal? Full 100% bahkan 1000% jeruk lokal. Lokalnya di mana, Pak? Jadi jeruk kami ini jeruk yang ditanam di Simalungun, yang rata umur tanamannya sudah lebih dari 8 tahun. Udah lebih 8 tahun. Jadi, ya? Yes. Yang paling tua ada yang udah umurnya 20 tahun bahkan. Oke. Jadi memang jeruk ini ya, aku nggak bilang spesies ya, tapi varietas yang ada di Sumatera Utara, gitu aja. Dan kenapa kita pilihnya jeruk Medan? Karena jeruk Medan ini kan sebenarnya punya keunikan yang tidak dimiliki oleh jeruk-jeruk lain di wilayah Asia Tenggara. Mengutip baru kemarin ketemu sama Pak Bungaran, jadi saya juga baru tahu ternyata jeruk di Brastagi, di Simalungun, yang ketinggiannya di atas, suaraku kedengeran ya, Bang? Suara bagus, masuk, bagus. Ya. Dia itu punya keunikan dibanding jeruk-jeruk lain yang ditanam di Indonesia, di tempat lain di Indonesia, atau bahkan di Asia Tenggara. Keunikannya adalah karena dia ditanam di tanah di ketinggian 1000 meter DPL. Di atas 1000 malahan ya? Ya, di atas 1000 itu yang membuat dia sebenarnya punya kelebihan dibanding jeruk lain. Salah satunya adalah warna kuningnya ini. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat zaman-zaman dulu, jeruk Medan sebenarnya ada yang bisa sampai seperti ini. Ada. Ya, cuman problemnya kan ada aspek budidaya, pemupukan, iklim, kadar air, curah hujan segala macam, itu membuat dia tidak pernah bisa maksimal. Even dalam satu pohon, warnanya seperti ini maksudnya. Itu yang mendasari kenapa, salah satunya yang mendasari kenapa kita
kayaknya kita bikin maksimal deh jeruk ini karena potensinya besar untuk disukain sama orang. Iya, Jadi, betul. nah karena dia di atas 1000 meter DPL itu dia bisa warna kuning, lalu orang banyak nggak tahu. Kemarin ketemu sama beberapa teman di pusat kajian buah tropika IPB, orang banyak nggak tahu jeruk Medan itu ternyata sebenarnya dia adalah jeruk siam, sama seperti siam Pontianak. Dia itu sama. Tapi sebelum kamu teruskan, kamu bisa lihat kan di background dari fotoku ini? Ya. Ya, ini aslinya jeruk Medan yang seperti ini. Ini yang ada di pikiran orang. Betul. Nah, makanya ketika kamu tunjukkan kemarin itu, dalam bayanganku itu jeruk siam atau jeruk dari Thailand atau jeruk dari China. Makanya ketika kamu bilang ini jeruk lokal, kaget juga aku kok bisa sekuning itu, sebersih itu. Nah, ya kan? Betul. Makanya aku bilang tadi, jeruk siam yang di Tanah Karo di Sumatera Utara, aku bilang juga punya keunikan dibandingkan jeruk siam yang lain. Karakteristik jeruk siam itu kulitnya tipis. Jeruk Medan itu kulitnya tebal dan itu hanya ada di Sumatera Utara. Itu keunikan. Betul. Jeruk siam itu rata-rata tipis. Makanya kalau orang yang biasa makan jeruk impor, ini kok kayak jeruk kino Pakistan katanya. Dipikir orang jeruk kino Pakistan malah. Iya. Di pikiran orang itu jeruk kino Pakistan ya. Di pikiran orang itu jeruk kino Pakistan. Jadi ya terus terang di modern retail sekarang lagi hype. Ya lagi booming lah. 2 bulan terakhir ini kami baru jalanin masuk ke modern marketnya 2 bulan ini. Dalam 2 bulan terakhir ini ya sudah masuk ke supermarket besar di Jakarta. Modern market di Jakarta udah masuk. 7 Range Market kemarin sudah di approach sama Food Hall untuk kita masuk. Ada juga ke Growell itu yang ada di Pondok Indah. Kalau Range Market udah, Hypermarket udah, Hypermart udah, Festive udah, High Fresh, Foodmart, Farmers juga udah. Jadi total udah 7. Ke depan nambah lagi. Minggu depan kita ngirim ke Bengkulu. Oke, aku tanya kamu sedikit detail. Jadi saat ini jeruk lokal, jeruk Medan, jeruk Simalungun yang kalian pasarkan itu yang warnanya kuning bersih itu, dan kamu bilang tadi sudah masuk modern market di Jakarta. Saat inilah ya, minggu inilah, berapa omset kalian per minggu? Beratnya, volumenya? Kalau per hari ini per minggu ini kita sudah jual lebih dari minggu ini aja sudah lebih dari 5 ton lah. Minggu ini aja ya. 5 ton per minggu ini? Ya. Dan ini sebelum kita lanjut panjang obrolannya, aku harus bicara dulu historical kenapa jeruk ini ada. Jeruk Medan ini kenapa warna kuning terus apa. Kembali ke situ dulu. Ya, oke. Jadi gini Bang, kita ini kan perusahaan baru sebenarnya. Tetapi kita ini basicnya di beberapa universitas negeri besar di Indonesia. Ada manajemennya itu dari IPB satu, aku yang pegang sales and marketing, yang jadi CEO dari ITB, yang pegang teknologinya dari UGM sama Unila. Jadi kami kami itu kerjasama di bawah bimbingannya senior advisor kita itu Pak Bungaran Saragi, senior advisor kita. Nah, kenapa ini ada? Jadi CEO kita ini 2 tahun yang lalu datang ke aku. Dia bawalah jeruk Medan yang seperti gambar yang kamu bikin jadi background itu Bang. Dia datang ke aku 2 tahun lalu, dia bilang sama aku mau dong masarin jeruk Medanku ini sama kamu di Hypermart. Dia bilang begitu. Oke. Kelebihan
jeruk Medanmu ini dibandingkan jeruk Medan yang sudah mensuplai ke kita, ke Hypermart maksudnya waktu aku masih kerja di sana, ke modern retail yang sudah 10, 5 tahun, 15 tahun menyuplai kita, kelebihannya apa? Tanya begitu. Maksudnya kelebihan, oke. Ku detailkan. Dari sisi rasa, aku bilang, apa bedanya dengan yang sudah menyuplai dengan aku? Gak ada bang, dia bilang gitu. Dari sisi penampilan atau fisiologinya atau warna kulitnya, ada perbedaan, ada kelebihanmu? Gak ada bang. Oke, dari dua itu aja, menurutmu apa yang membuat aku harus yakin ngambil barangmu kalau gitu? Aku bilang. Bingung sendiri. Jadi apa yang harus kulakukan? Katanya pertanyaan bagus, aku bilang. Satu, saya di modern retail 20 tahun, aku bilang. 20 tahun ini mayoritas aku pegang fresh products. Jadi dari daging, ikan, ayam, seluruh Indonesia. Total omset yang aku pegang itu sekitar 2 triliun dulu targetnya. Semua jenis fresh product. Per tahun? Nah, per tahun. Dari 2 triliun itu, kontribusi penjualan buah lokal itu hanya sekitar 10%. Sementara kontribusi penjualan buah impor bisa mencapai 70%-nya kontribusinya. Bayangkan kali-kalinya. Jadi buah lokal itu problemnya besar sekali di modern retail, padahal opportunity-nya lebih besar. Problemnya besar, tetapi opportunity-nya jauh lebih besar. Kenapa? Karena buah impor dia punya potensi dari sisi rasa, dari sisi supply, quantity, dari sisi harga, apapun itu mention it, semua di buah impor itu ada. Tetapi buah lokal semua itu tidak ada. Itu yang kutemukan 20 tahun aku di modern retail. Tidak ada konsistensi itu di buah lokal. Padahal makin kesini makin memberikan perlindungan dalam tanda petik ke buah lokal. Contohnya adalah kuota impor yang sekarang dibatasi. Wortel sekarang paling banyak dari Brastagi. Cina udah nggak boleh lagi datang ke sini wortelnya. Dari Brastagi? Hanya dari Brastagi lokal. kamu bilang tadi? Banyakan di Jakarta itu datang dari Brastagi. Paling banyak dari Brastagi. Bisa aku bilang 90% wortel yang ada di Jawa, yang besar itu ya bang, itu dari Brastagi. Nah, sama halnya dengan jeruk. Yang banyak orang nggak tahu, jeruk ini adalah salah satu varian atau kategori yang paling dicari atau kita istilahnya fast moving item di modern retail, di semua modern retail di Indonesia. Jeruk adalah fast moving item. Bahkan tahun 2019 kita mengimpor jeruk sampai 200.000 ton satu tahun. Mengimpor 200.000 ton. 200.000 ton. 2019 2018 sekitar segitu. Habis. Indonesia memproduksi di tahun memproduksi di tahun yang sama, menurut data BPS, produksinya sekitar 2 juta ton. Akan tetapi dari sisi rasa, dari sisi harga, dari sisi apapun itu, kita jauh kalah dengan yang 200.000 itu. 200.000 ton itu. Bahkan aku bisa semacam analisis setengahnya dari 2 juta ton itu mungkin nggak termakan. Karena banyak yang tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan sama konsumen itu sebenarnya. Jadi maksud lu apa nih? Membusuk gitu lah. Membusuk? Bisa jadi membusuk, bisa jadi ini. Jeruk Medan yang jadi background kami itu, nanti aku jelasin tentang ya. Paling lama kalau di shelving kita istilahnya atau di displaynya kita di modern market,
paling kuat 7 hari. Iya, Paling kuat. benar. Tetapi jeruk impor itu bisa sampai 1 bulan, bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, sampai hari ini jeruk impor yang fast moving item itu belum ada jeruk lokalnya yang ngalahin, atau setidaknya belum ada. Saya baru bicara jeruk, aku belum mengalih ke apel, belum mengalih ke apalagi produk-produk buah yang lainnya. Nah, hal itu yang menggelitik kita sebenarnya untuk ayolah bergerak, kalau nggak kita siapa lagi. Idealismenya sih seperti itu. Nah, satu yang paling kita lihat punya potensi besar adalah jeruk Medan. Kenapa? Seperti yang dari awal tadi aku bilang, 1000 DPL, dia ketinggi keunikan-keunikan lainnya yang tadi aku mention. Dia punya, karena dia tinggi sekali, dia punya kecenderungan kuningnya lebih cepat timbang jeruk-jeruk yang lain di Indonesia. Dia punya kayak yang menguning dibanding jeruk-jeruk yang lainnya di Indonesia. Iya, betul. Mau jeruk Malang, mau jeruk Garut, mau jeruk Kintamani, Pontianak, kuningnya jeruk Medan sudah kita teliti di kita sendiri, di R&D-nya kita sendiri. Potensi untuk kuningnya jauh lebih baik pada waktu itu. Nah, penelitian segala macam kita buatlah semacam kita adopsilah, bukan kita buat, kita adopsilah dari luar teknologi panennya yang sudah diterapkan sama luar negeri. Teknologi pasca panen salah satunya mengakibatkan jeruk kita jadi seperti ini dari sisi warna. Teknologi yang bisa merubahnya gitu. Yes, teknologi pasca panen, Bang. Teknologi pasca panennya ya. Kita melihat di luar negeri melakukan apa sih terhadap buah-buahnya mereka, kita adopsi, kita cari ininya, kita cari literaturnya, kita cari apapun itulah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, aku sekarang hari ini sudah bisa bilang ada 9 keunggulan kita dibandingkan jeruk lokal lainnya. Jeruk dari farm punya 9 keunggulan dibandingkan jeruk Medan tanpa perlakuan, atau jeruk Kintamani, atau jeruk Pontianak, atau jeruk Garut yang lain. Salah satunya adalah jeruk dari farm, jeruk lokal dari farm adalah jeruk pertama di Indonesia yang bisa disimpan di pendingin di suhu 5-6 derajat atau suhu kulkas lah kita bicaranya. Itu jeruk Medan atau jeruk Kintamani? Ini. Enggak, yang kamu bilang itu bisa disimpan di suhu 5 derajat itu. Yang aku bilang tadi, Bang, kita punya 9 keunggulan. Jeruk dari farm itu punya 9. Yang pertama, jeruk dari farm adalah jeruk lokal pertama yang bisa disimpan di kulkas. Iya. Keunggulan keduanya adalah ketika dia disimpan di kulkas, dia akan punya ketahanan lebih dari 30 hari. Bahkan di labnya kita sendiri sudah ada yang bisa disimpan sampai 60 hari. Labnya gitu ceritanya. Wah, luar biasa ya. Yes. Nah, lalu jadi sudah sesulit apa teknologi itu bisa diterapkan petani supaya dia bisa menghasilkan jeruk yang seperti yang kamu pegang itu semua. Tidak lagi yang seperti background saya ini. Kalau aku tidak merekomendasikan petani melakukan ini, melakukan aplikasi teknologi. Kenapa? Karena petani sudah lebih dulu pusing dengan budidaya. Fungsi petani, kalau buat saya pribadi ya, kalau ngelihat pengalamanku 20 tahun di modern retail ya, pengalamanku nih Bang,
Ya, orang boleh bilang ini nggak tepat segala macam, tapi ini penilaianku pribadi berdasarkan histori aku di modern retail. Petani jangan diganggu urusan yang di luar dari budidaya. Petani Indonesia ini rata-rata small farming. Yang ketika dia mau masuk ke modern retail yang permainannya sudah tonase, nggak akan mungkin, udah habis duit dia untuk nyewa truknya aja nanti. Oh. Itu baru satu, Ah, nggak ah, mungkin. Makanya harus ada. Makanya dari dulu hingga sekarang, kenapa apa istilahnya, bukan maklar, tukang ijon lah, tokeh lah, apa kalau di kampung kita bicaranya, itu yang paling kena sama petani, karena mereka lah malaikat dalam tanda petik untuk petani. Petani jangan dibikin seperti untuk ngurusin lagi penjualan. Kalau buatku jangan, Bang. Tetapi marilah kita yang sivitas ini memikirkan satu bentuk usaha yang bisa menampung hasil-hasil pertanian, tapi menyalurkannya ke mau ke pasar, mau ke modern market, mau ke modern market yang kelas middle. Mereka yang harus ada middleman ini. Kita itu ini. kan sudah terjadi selama ini, Yus. Itu Ya, kalau kamu dengar di pasar-pasar tradisional, Cibitung, Kramat Jati, itu jeruk itu kan yang 2 juta ton yang kamu bilang tadi itu produksi dalam 1 tahun, mungkin 50%-nya kan dari Medan itu kan, sisanya dari ya, tempat-tempat yang lain. Itu kan sudah betul. ada. Nah, pertanyaannya kan begini, bagaimana caranya agar jeruk petani itu pun dipermudah sehingga dia bisa memproduksi jeruk yang seperti kamu bilang itu. Kalau aku di budidaya nggak ada ku ganggu, Bang. Nggak ada ku ganggu. Aku justru membantu mereka dengan teknologi IoT-nya kita, bagaimana mereka di kebun, Ya. misalnya paling simpelnya nih, kita kasih satu teknologi yang namanya IoT tadi, kita tanam di tanah, nanti beberapa minggu misalnya sistem kita itu bisa ngasih tahu, tanahmu itu kurang hara ini, tanahmu ini kurang air, tolong siapin. Oh. Tapi Oh. untuk dia membuat kuning segala macam itu tidak ada kita ganggu. Tidak ada yang Oh. sampai di panennya kita treatment apa nggak ada. Yang kita lakukan pasca panen treatment atau aplikasi teknologi pasca panen. Oke, Jadi tidak itu ada di mana? Di mana kalian buat? Di petani atau di kalian di marketnya? kami di sini. Oh. Jadi ringkasnya, kalian beli seperti di belakang saya ini, tapi bisa kalian olah sehingga seperti itu. Bisa. Nah, Oh, oke. Abang kan bilang sudah ada yang ke pasar induk segala macam. Mereka tidak melakukan aplikasi teknologi pasca panen. Enggak. Karena kita sudah terjebak dalam lingkaran setan kalau aku bilang. Buah lokal ini mindset kita semua sekarang gampang busuk. Ketika panen raya harga rusak. Iya kan? Ya, Pembelinya atas. Orang ya. hanya mau beli segala macam. Kita sendiri yang membuat buah lokal kita jadi jelek. Karena kita mempercepat produk kita sendiri keluar dari kebun hingga ke end user. Itu ini sedikit ku elaborasi nih. Kita yang kamu bilang itu yang menanamkan mindset bahwa buah atau jeruk lokal kita itu cepat busuk, kurang manis rasa itu, bukankah itu di belakang pedagang pengimpor buah? Ini tidak bisa disalahkan pengimpor buah selama kita selalu berlindung di balik apa istilahnya ya, buah impor itu bikin jeruk buah lokal kita nggak bisa bersaing. Buah impor itu membuat buah lokal kita tidak dicintai di negara ini. Kan itu yang selalu kita bilang. Tetapi pertanyaannya, yang paling simpel deh, apa yang sudah kita lakukan sama buah lokal kita sehingga buah lokal kita naik?
naik daun. Oh. Sebelum Departemen Pertanian tahun lalu ya, tahun 2021 kalau nggak salah bikin Festival Buah Nusantara. 2 tahun sebelum itu, di Ya. aku yang lama aku udah bikin duluan. Festival Buah Nusantara di tempatku kerja. 2 tahun sebelum itu. Di seluruh Indonesia aku bikin. Oh. Di seluruh Indonesia. Dari ujung Binjai, toko kita dulu, sampai ke Papua. Dari atas Manado sampai ke Kupang di bawah. Aku bikin semua satu nasional. Tetapi yang ku dapat ternyata belum ada sampai hari ini buah lokal yang bukan diindustrialisasi sih sebenarnya. Dibagusin lah dalam tanda petik. Yang sudah melakukan itu kan sebenarnya kayak let's say Sunpride atau Sewu Segara dengan pisang Cavendishnya, dengan nananya. Tetapi itu kan sebenarnya bukan spesies asli Indonesia kan. Itu diadaptasi diambil dari luar kan benihnya. Dan bukan petani ya, itu pengusaha ya. Ya, dan itu pengusaha. Kalau kita benar-benar kerjasama sama petani nih, kerjasama sama petani. Nah itu maksudku kita. Nah, gimana sih sebenarnya caranya? Aku dari dulu, dari 5 tahun yang lalu sudah punya mimpi. Apakah kita bikin, let's say misalnya Kadin Pertanian, Kamar Dagang dan Industri Pertanian, supaya semua stakeholder itu ngumpul. Sebenarnya simple kok Bang. Pelaku pasar ada modern retail, ada Ikatan Indo, ada pemerintah, ada Civitas kayak gitu, yang pernah belajar pertanian, dan ada yang jadi teknokratnya, ya ada petani, ada produsen benih, produsen pupuk segala macam, pemerintah, Civitas. Nah itu kan sudah banyak kan lingkarnya sebenarnya, stakeholdernya udah banyak. Coba duduk bareng, pemerintah tinggal bilang, hey modern retail, kalian tuh setahun butuh barang apa aja sih, kuantitinya sebanyak apa sih, spek apa yang kalian minta dari konsumennya kalian. Modern retail tinggal bilang, oh ini. Pemerintah tinggal bilang ke Civitas, Civitas, bisa nggak kau produksi jeruk yang seperti yang modern market minta? Bisa nggak kau bikin bibit apel sesuai yang modern market minta? Bisa Pak. Pemerintah tinggal bilang ke daerahnya, mana daerah kalian yang bisa menghasilkan apel bagus, A, B, C, D, siapin ya. Petani tinggal dia panggil di daerah itu, kamu nanam ini, kamu nanam ini. Nanti panennya akan diambil sama si A. Jelaskan semua Bang. Sebenarnya kalau itu ada komunikasi, sampai hari ini komunikasi itu yang nggak ada. Jadinya petani kemana, modern retail kemana, pemerintah kemana. Nah itu yang aku coba jawab sekarang dengan jeruk dari farm ini. Jeruk dari farm ini kenapa kita bikin seperti ini? Karena dengan fisiologi yang seperti ini yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia, bahkan ekspor, karena beberapa negara sudah ada yang minta jeruk kami ini ekspor. Jeruk inilah. Ya, jadi pertanyaanku gini, kalau kalian beli jeruk seperti yang di belakangku ini, bisa kalian rubah semua seperti yang kamu pegang itu? Aku belum selesai tadi dari 9 keunggulan, baru 2. Yang ketiga adalah kita panen dengan Brix minimal atau tingkat kemanisan minimal pada saat panen adalah di 9 sampai 10 Brix-nya. Standar buah itu kalau kita di modern market pakai Brix-nya itu di kisaran 9. Itu yang manis. Nah, ketika aplikasi teknologi ini kita terapkan sama jeruk kita, ketika dia dipanen 9, dia akan naik seiring dengan waktu. Di hari ke-14 dia bisa sampai Brix-nya di 13. Udah kita tes sendiri. Pada saat panen adalah 9 sampai 10. Jadi nggak langsung serta-merta hajar. Dan ketika dia dipanen 9 sampai 10 Brix-nya itu juga, kita juga minta panennya dilakukan pagi hari.
Kenapa? Oh. Pagi hari kalau di luar negeri rata-rata panen buah dilakukan pagi hari untuk menurunkan tingkat evaporasi atau air keluar dari buah. Dari buah itu ya. Nah, panen pagi itu membuat buah lebih tahan lama sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Panen pagi. Oke. Oke. Pagi yang kamu maksud itu sampai jam berapa? Nah, let's say jam 10, jam 11 lah Bang. Di atas itu kan udah panas nih Maksimal jam 10 lah ya. Ya, Maksimal jam 10 udah dipanen semuanya. Itu baru memenuhi kriteria sehingga nanti bisa kalian ubah menjadi kulitnya seperti itu gitu ya. tuh. Oke, Jadi oke. ada syarat-syarat. Jadi ya kita juga pengen petani juga belajar. Iya, Nah, iya, iya, iya. kita belajar bagaimana membuat produksi, membuat buah itu, let's say dari pas dia panen juga sudah memberikan yang berkualitas. Itu yang paling simpel yang kadang kita juga mengaplikasikannya maju mundur kan gitu. Itu yang ketiga Bang. Apa namanya? Lalu kita juga minta agar panen jeruk yang masuk ke kita itu ditanam di atas 1000 meter DPL. Karena kita sudah trial yang di bawah 1000 kuningnya nggak dapet. Biarpun Kuningnya juga nggak sana, dapat ya. kuningnya nggak dapet. Jadi yang di atas 1000 DPL dia dapat kuningnya. Lalu daya tahannya pun lebih rendah kalau yang di bawah 1000 DPL. Oh gitu ya. Oh, Daya tahannya lebih rendah ya. Daya tahannya lebih rendah jeruk Medan yang ditanam di bawah 1000 mdt untuk jeruk yang jadi jeruk kita ya maksudnya Bang. Untuk yang jadi jeruk kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau sebelum kamu lanjut ya, tadi kamu bilang bahwa minggu ini kalian sudah bisa menjual 5 ton. 5 ton kualitas seperti itu. Ini bagaimana cara kalian untuk mendapatkan yang ini, jeruk yang ini? Sehingga bisa kalian ubah. Ada kerjasama langsung dengan petaninya atau kalian beli di pasar jeruk? Ada kerjasama kita dengan petani Bang. Jadi saya minta jeruk yang seperti ini, yang mulus, even though ada karat, paling 10%-an lah karatnya di kulit. Tetapi ketika kita beli ke petani, kita naikkan harganya dari harga yang biasa tokeh, naikkan 50%. Sekarang kan rata-rata 4.000, 6.000, kan sekitar segitu kan. Harga di kebun sekarang itu sekitar 4.000-an. Gitu, ya. Harga di kebun sekitar 4.000, 5.000. Kita tambahkan 50%, bahkan untuk case tertentu bisa tambahkan 100% malah. Oh, jadi kalian naikkan harganya? Iya, kita berani bagus sekali kalau gitu. Demand-nya banyak kok Bang. Iya betul. Kalau sudah bermain dengan kualitas untuk ke kalangan tertentu atau kalangan modern market, harga udah nomor 2 Bang. Tapi balik lagi, kita bisa jaga konsistensi di quality dan supply-nya atau tidak. Itu yang tidak terjadi di buah lokal manapun sekarang saat ini, kecuali yang diproduksi oleh Tebu Segar atau Strawberry Indo yang di Pasir Sarongge, ya kan? Pasir Sarongge ya. Apa namanya? Mereka bisa karena itu sudah mainnya industri skalanya dan itu kebun sendiri. Kalau kita yang benar-benar kerjasama sama petani, yaitu sih titipan dari Pak Bungaran kemarin adalah coba kita tetap harus jaga permainannya ini dengan petani supaya petani juga punya nilai tambah dari jualan jeruknya. Itu sih memang pesan beliau. Oke, kita jalanin, kita kasih dia harga yang benar-benar terbaik supaya dia untung. Nah, memang ada kendala kiri kanan buat kita sih sekarang saat ini ya, masih kadang-kadang ada yang nakal, naruh yang update ya masih kita temukan, cuman ya ini kan dalam taraf belajar. Output yang kita harapkan nanti
adalah secara Iya. tidak langsung petani akan memperbaiki dengan sendirinya produksi jeruknya dari sisi budidaya. Ya, Karena ada mimpi yang dikejar, mimpinya apa? Harganya naik sampai 2 kali ya, lipat. betul, betul. Itu yang kita Nah, pengen, tidak plasma sistemnya ngasih pupuk, ya. ngasih uang. Enggak, kita nggak sampai ke situ, Bang. Nah, seperti kamu bilang tadi, sebenarnya beberapa petani, ini kan kamu ingat nih, foto waktu Pak Jokowi datang ke Liang Melas Datas ya. Ini Ya. yang di backgroundku yang ku ganti ini kan udah mulai kuning. Tapi aku nggak Ya. yakin nih 100% kuning. Mungkin 60% itu kuning, itu ditaruh Ya. sebelah atas gitu kan. Dan sebelah atas. Nah, jadi ini kalau Liang Melas Datas itu mungkin sudah sekitar 1.200 atau 1.300 meter di PL itu, Pal. Ya. Ya. Jadi benar sekali kamu bilang sebenarnya itu mudah ya, mudah. Bisalah ya, bukan mudah. Bisalah dihasilkan buah-buah jeruk yang warnanya kuning sehingga lebih menarik seperti yang kamu bilang. Dan saya juga baru lihat ini hanya ada di Liang Melas Datas. Sementara di tempat-tempat yang lain itu masih lebih dominan yang kehijau-hijauan tadi. Ya, lebih dominan kehijau-hijauan tadi. Nah, itu satu. Yang kedua tadi ketika kamu bilang bahwa kalau dia memenuhi standar pasca panen yang kalian terapkan, kalian apa namanya ya, berani membeli sampai berapa persen tadi? 50% sampai 100% Ya. dari harga lokal mereka. Ini kan sangat membantu ini, Pal. Oh iya, jelas. Jelas Ini sangat membantu, Bang. Iya, betul. Nah, hanya sedikit lagi sebelum kamu sambung. Hanya saat ini, kamu tadi udah bilang, jeruk Medan itu sudah berpindah dari Talah Karo ke Simalungun dan ke Sidikala, ke Dairi. Ini juga yang membuat kita merasa miris. Tapi Simalungunnya kan ada merek juga, Bang, di situ, Bang, masuk. Oh iya, masuk di situ. Tapi udah Ada lebih merek, banyak ya. ke arah Seribu Dolok, ke sana, ke atas sana, ke Pematang Raya, Ya. gitu. Bangun Ya. Purba, udah ke situ semuanya. Sementara kalau kamu Ya. cari Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Simpang 4, udah hilang jeruk kita itu. Gimana ini, Pak? Iya. Ya itu tadi yang ku bilang, Bang. Lingkaran setannya adalah kita tidak pernah mau ada di tengah. Kayak kita ini kan sekarang di tengah nih, antara petani sama modern market. Di tengahnya itu jangan cuman hanya, petani sini barangmu. Habis itu sampai di tangan kita langsung kita lempar ke modern market. Nggak gitu. Dan kalau kita begitu ya sama aja kita dengan tukang ijon atau toke-toke yang terjadi sekarang kan. Itu kan lingkaran setan itu, Bang. Panen raya harga banyak, petani nangis-nangis, dibelinya harga cuma 1.000 perak, 2.000 perak, dia yang untung banyak segala macam kan begitu. Nah, kalau kita ada di tengah ya kasihlah aplikasi. Kan apa namanya? Di Indonesia ini sarjana pertanian ada berapa ratus ribu sih sekarang. Masa nggak ada yang punya teknologi? Masa sih nggak ada yang ini? Kita ini cuman cuman satu dari 270 juta orang Indonesia yang jadi sarjana pertanian gitu loh. Dan kebetulan juga aku punya pengalaman di modern retail yang membuat aku bisa tahu ternyata, oh ini yang dibutuhin sama petani. Yang dibutuhin sama konsumen. Tinggal bagaimana caranya mengemasnya supaya ya petani tetap ngurusin budidaya aja. Ngurusin budidaya aja petani udah capek, Bang. Kita tahu lah, petani lah. Nyari pupuk aja udah susah sekarang kan. Dibebanin lagi untuk ngurusin ininya, penjualannya. Disuruh lagi ngurusin gradingnya. Kan capek. Biarin aja dia bertani, tapi ketika dia hasil pertaniannya bagus, kita hargain lebih. Oh, itu jauh lebih enak buat petani. Iya, betul. Perkara aplikasi teknologi pasca panen ini biarkan ke kita. Biarin aja kita ini banyak kok yang bisa berbuat seperti ini. Nah, kebetulan juga aku memang karena jaringanku di modern retail dengan 20 tahun di modern retail,
terus juga aku juga cukup senior di dunia apa namanya di dunia fresh modern retail. Jadi Hmm. ketika aku datang kemana-mana ya lebih gampang ngomongnya Hmm. gitu. Kebetulan aku Hmm. juga kan rata-rata di banyak modern retail banyak dulu bekas-bekas timku yang pernah aku training. Aku juga kan trainer kan udah ada sekitar 10.000 orang lah aku training dulu di modern retail banyaknya. Hmm. Hmm. Ya Hmm. rata-rata Hmm. udah jadi orang lah, bahkan Jadi orang temen-temen lah juga. ya. Jadi lebih enak masuknya, lebih Hmm. enak Hmm. masuknya ke mereka. Hmm. Hmm. Itu Oke. juga yang jadi kelebihanku ketika aku masuk. Oke. Mantap, Gitu, dan Bang. kamu luar biasa. Orang Karo, gak si mantap naku kepe. Jadi begini, Bal. Ada tadi satu berita yang aku sendiri Mhm, kaget secara mhm, positif. Ketika kamu mengatakan bahwa jeruk adalah eh, fresh, fast moving untuk buah-buahan. Ya, ya, dibanding dengan buah-buah yang lain, ternyata jeruk mhm, ini, iya ini fast moving artinya paling banyak penggemarnya, paling ya, paling paling apa jelas. namanya ya, paling aman untuk ya kamu sebagai katakanlah bagian dari yang menjual jeruk ini. Nah selama ini kan kita anggap sama aja, biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan dulu Mhm, saya sempat dengar eh, ketika musim mangga tiba, maka jeruk pasti dikalahkan. Ternyata mhm, kalau aku yakin dari yang kamu bilang tadi enggak juga. Kenapa? Karena yang apa namanya ya fanatik jeruk itu tetap ada sekalipun mangga, sekalipun buah-buah yang lain itu ada. Nah, kali ini kita bahas jeruk dan saya mhm, minta sekali lagi nanti apa saran lu tentang pada petani khususnya, pada pedagang juga tentang jeruk ini dan di lain waktu nanti kita bahas wortel. Ini pun sangat menarik. Ketika kamu tadi bilang wortel itu supply di Jabodetabek ini katakanlah seperti itu ya, itu udah 80% 90% dari beras tagi. Nah, itu besok lagi kita ngomong. Tapi ya, kembali ke jeruk dulu lah. Kembali ke jeruk heeh, dulu Infalco. Jadi oke, apa saran dulu nih? Apa saran dulu supaya petani jeruk mhm, itu semakin yakin bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari tanaman jeruknya kalau dia mhm. satu, dua, tiga, empat bagaimana? Coba kamu uraikan. Oke, gini, aku sih ngaca kayak di New Zealand itu ada satu perusahaan namanya Zespri. Dia hanya Mhm. memproduksi satu jenis buah, namanya kiwi. Hmm. Oke. Perusahaan itu didirikan oleh desa. Hmm. Zespri itu didirikan oleh desa, satu desa di New Zealand. Oke. Tetapi karena mereka satu desa itu seluruh masyarakatnya kompak, tidak ada yang Hmm. sikut-sikutan, tidak ada yang mencari pasar untuk kiwinya sendiri ke orang lain ini ke sana enggak. Mereka kompak. Ayo, kiwi itu dari di daerah mereka, di desa mereka, cuman mereka yang punya kiwi itu. Kita Hmm. bikin yuk apa? Dia bikinlah satu perusahaan namanya Zespri. Berapa puluh tahun yang lalu. Hari ini mereka menguasai dunia untuk kiwi. Kuncinya satu, kompak antar Keren petani sekali. di sana. Hmm. Itu dulu. Hmm. Mereka itu sampai sekarang sudah punya kebun di Itali. Desa itu loh. Desa itu sudah punya kebun di Hmm. Itali. Nanam sendiri kiwi di sana. Under brandnya Zespri. Under Hmm. brandnya Zespri. Di Hmm. Itali sana. Berapa ribu kilometer dari New Zealand. Hmm. Nah, Hmm. apapun yang mereka terapkan, teknologi apapun, teknologi budidayanya, teknologi pasca panennya, packagingnya, Hmm. eh, mengatur negara mana dapat berapa kuantitinya, negara mana dapat berapa kuantitinya, mereka lakukan sendiri dan kompak. Itu yang Oh. pertama sebenarnya kuncinya, Bang. Oke. Kompak Oke. dulu. Oke. Habis kalau sudah kompak mau ngapa-ngapain juga enak. Nah, itu yang Hmm. mungkin harus didorong dulu. Kompaknya. Mungkin bikinlah satu kelompok dulu lah, satu daerah, jadi Hmm. percontohan. Liang Melas ini sebenarnya sudah paling enak ini, karena sudah dilihat sama Pak Jokowi kan. Iya, Itu bisa betul, jadi betul, contoh betul. paling enak sebenarnya. Jalan Jadi udah bagus. percontohan, tanah udah Hmm. bagus, hasilnya sudah kelihatan. Hmm. Pemerintah, negara
bangsa ini bahkan udah ngelihat liang melas karena Betul, betul, beritanya heboh betul, ketika dikirim. Nah, itu sebenarnya sudah betul. jadi kunci supaya jeruk Hmm, liang melas ini bisa bisa diperkenalkan lebih jauh. Tinggal hmm, bagaimana nanti konsorsium antara orang-orang di dalam desa itu hmm, bersatu. Ada yang bagian teknologi, ada yang bagian pemasaran, ada yang hmm, bagian IT-nya, ada hmm, yang bagian hmm, nanti storaging, ada hmm. yang bagian membagi si anu nanamnya di eh, apa namanya nanamnya di daerah mana, terus nanti Hmm. kuantitinya atur supaya sekian kilo, nanti kau ngatur bulan ini kau panen, kan bisa diatur kan itu semua bang. Bisa, betul, betul, Ketika betul, itu betul. bareng mereka ngaturnya, keren, keren bang. Nah itu yang kita Hmm. tidak punya sekarang Iya, di betul, buah betul. manapun di Indonesia. Nggak ada yang sampai segitu strukturnya. Yang punya seperti itu hanya industrial level-level kayak Sewu Segar atau Stroberindo kan gitu. Iya, Atau iya Zespi itu. tadi. Iya, itu Seperti itu bang. pengusaha, Nah, bukan lagi petani, ya bukan? jatuhnya pengusaha kan bukan petani. Bukan petani. Tapi contoh Mm. petani yang benar-benar sukses Zespri bang. Itu Zespri contoh petani yang benar-benar sukses. Wih, iya ya. Dan mereka menguasai Gitu bang. pasar kiwi Ya, dunia. dunia. Cina sekarang mencoba masuk kiwi mereka. Hmm, Harganya lebih murah segala macam. Kiwinya hmm. dari Cina. Ya, Cina semua ditanam lah sama Hmm, mereka. Ya, hmm. itulah makanya banyak contoh-contoh di luar kok sebenarnya yang bisa kita tiru untuk supaya produk kita, let's say nggak usah sampai diekspor dulu deh, dicintai dulu Hmm, sama sama kita sendiri deh. Ketika jeruk hmm. Medan udah begini, ya kan kita sendiri juga kan, wow, kagum kan, enak Betul, gitu. betul, betul. Betul Kita juga sekali. kan jadinya sayang sama produk kita sendiri kalau udah semanis ini. Itu yang Iya, betul. Betul. idealismenya kita itu di agrari ini. Nama perusahaan kita kan agrari. Idealisme kita di Hmm, agrari ini yaitu kita pengen hmm, at least orang lokal kita sayang dulu sama produk lokal. Dan itu yang hmm, ketika aku ke Hypermart, ke Range Market, ke Food Hall, aku bilang hmm. eh, kuncinya satu, gimana gimana caranya apa yang kita bikin supaya buah lokal kita ini dicintai. Iya, Sekarang betul, buah betul. lokal itu jadi momok bang di modern retail biar abang tahu aja. Jadi Oh, momok jadi beli buah lokal. begitu ya? Satu nggak tahan lama, iya. Satu Hmm, nggak tahan lama. Dua hmm, belang bentong yang namanya gradingnya. hmm. Wah, itu memang masalah dari dulu tuh. Iya, Hmm, belang bentong gradingnya. Abang juga kalau datang let's say kemana? Ke Range Market yang dekat rumah abang, hmm, Superindo deh. Lihat buah hmm. lokal dibanding sama buah import, jeruk import, Nevel, Sunkist Nevel atau Murkot. Abang pilih mana? Sudah kelihatan Hmm. lah. Dari Betul, diri kita betul. sendiri aja kalau datang ke modern retail. Padahal pangsa modern retail untuk buah, yang ku bilang tadi bang, Hmm. bisa sampai ratusan triliun kok potensi jualannya. Hitunganku 2 tahun yang lalu buah aja di modern retail bisa sampai 100 triliun kok. Hitunganku Oh, dulu. Di modern oh gitu retail ya? toh. Itu hanya di modern Iya, retail ratusan aja? triliun. Yes, Wih, modern retail toh ratusan triliun. Tapi 99%-nya dari luar negeri duitnya. iya, betul, sembilan puluh betul, sembilan betul. persennya. Karena buah lokal kita nggak bersaing. Nggak bersaing ya. Nggak Ya, bersaing. Bangkuang, kedong-dong, begitu-begitu aja terus dari dulu sampai sekarang. nggak adil juga kalau kita hanya menyalahkan petani Enggak, tanpa aku nggak pernah nyalain ada petani. campur Aku nggak tangan pernah nyalain petani, Bang. pemerintah, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, kemudian dinas perdagangan yang mengatur pupuk. Itu kan seharusnya mereka apa namanya ya, bagian dari petani itu kan seharusnya kan. Eh, makanya tadi Suaraku Ayo, kedengaran, Bang? kenapa? Oke. Suaraku kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Ah ini enggak. Kenapa? Eh, Kenapa saudara? Ya, ya. Udah. ada ya. Ah, Makanya tadi aku bilang, Bang, di awal, aku nggak pernah mau nyalain petani.
Kenapa? Karena stakeholder di bisnis atau di agribisnis ini nggak pernah duduk bareng. Iya, iya, Petani nggak akan mungkin kita salahin, no, nggak ada ngasih tahu dia, malah kita, betul, sorry itu betul, saya, kita ini seringnya malah ngebodohin petani loh, betul, ngasih betul. kur lah, ngasih apalah, Hmm, pupuk hmm, gratis lah, alat, tapi kita nggak pernah ngasih tahu fungsinya apa yang kita kasih itu, outputnya hmm, apa, bahkan hmm, ketika hasil panennya bagus, kita lari, hmm, kita kabur, hasil panennya hmm, jadi kan itu yang terjadi sekarang ketika cabai dibuang sama petani di pinggir jalan, tomat di pinggir jalan, bagus-bagus, hmm, 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 tapi hmm. begitu pemasaran bingung sendiri. Nah itu yang aku Iya, bilang tadi, petani jangan dikasih urusan di luar budidaya, biarkan dia berbudidaya dengan bagus, iya, tapi kita iya. urus pasarnya, kita yang urus Hmm, pasarnya. Apa hmm, susahnya sih pemerintah, Civitas, tadi aku hmm, bilang kan pelaku pasar, hmm, sama petani duduk bareng, wah enak tuh bagi tugasnya bang. betul, Kan betul, pemerintah betul. modern retail punya historical data loh bang untuk Iya, iya, penjualan. iya. Semua Oh, modern retail di lebih Indonesia punya ya? Hmm. semua punya. Bulan ini sampai bulan ini jualannya paling banyak ini. Bulan ini sampai bulan ini jualannya paling banyak ini. Pemerintah pegang data itu, tinggal bilang dia kumpulin kepala daerah di seluruh Indonesia, seluruh Iya, gubernur, bupati. Saya dapat data dari semua modern retail, semua pasar tradisional misalnya kan pasar direktur pasar sekarang di tiap daerah ada kan. Di Jakarta iya. kan ada di Pasar Jaya kan. Hmm, Mereka itu butuhnya ini. Kamu gubernur A, di daerah kamu sentra apa? Pertanian apa? Kan tinggal dia bisa bilang gitu. Oke, tingkatin pertanian kamu ya yang ini, nanti saya ambil. Saya suruh model rekreasi ini ngambil. Wah, udah enak banget itu, Bang. Gubernur tuh hmm, yang bilang ke petani, gapoktan apa segala macam. Kelompok-kelompok tani, presiden bilang kita disuruh jadi sentra produksi ini nih. Sanggup nggak? Sanggup. Tinggal dia panggil nanti produsen benih, produsen pupuk, produsen pestisida. Dia bangun lagi apa namanya transporter. Dia panggil lagi transporter segala macam. Waduh, roda muternya bang, banyak kali di pertanian ini. Tapi kuncinya hmm, satu, petani jangan pernah diganggu di luar urusan budidaya. Mereka hmm. nggak akan ngerti, Iya, 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 iya. jangan Dan pernah diganggu di luar budidaya. yang kau Itu bilang penting. tadi, perusahaan apa Just Free yang dari New Zealand itu harus Yes, dijadikan contoh ya. Satu ya, desa bisa menguasai dunia. ya Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, makanya mimpi mimpi besar kita tuh dari sini, dari Curug ini banyak yang akan mengcopy paste di buah lokal lainnya. Ya, ya, Supaya ya. apa? Supaya buah lokal kita ini dicintai setidaknya sama Ya. semua. Ya. Hmm. Halo. Nah, eh, apa namanya? Aku kan tanya ke temanku di Papua, di Kendari, di Ternate. Kan Hmm. kami Ini teman-teman foto lu sama. nggak kelihatan lagi, nggak muncul lagi nih. Halo bang. Ya, suara lu kedengaran, tapi foto lu nggak. Halo. Cek. Halo, halo, suara jelas. Hanya kameranya yang nggak hidup nih. Bisa. Kayak kira-kira. Tapi nggak apa-apa lah, Pal. Ah, Ini udah. Oke. waktu kita juga sudah itu. Mungkin Udah ada. closing statement dari kamu untuk percakapan kita kali ini. Silakan. Gimana bang? Closing statement dulu Oke. tentang jeruk. Eh, intinya kerjasama lah kita semua dari semua bagian yang bisa kita sumbangkan buat buah lokal, khususnya juga kalau kita bicara buah ya jeruk, buah dari Sumatera Utara ya jeruk ini, karena semua orang punya sumbangan kok, tapi tidak semua orang harus ngerjain semua. Bagi tugas
Ya balik lagi, petani jangan disuruh ngurusin di luar urusan budidaya. Tapi siapapun yang bisa bermain di tengah, kayak kita seperti ini, main di pasca panen, main di penyimpanan, lakukan itu gitu loh, dengan memberikan petani harga-harga yang lebih baik. Tidak hanya ngambil lempar. Nah, ketika kita sudah memberikan sesuatu yang membuat produk kita tuh jadi punya keunggulan komparatif dibandingkan buah lain, kita bawa itu ke let's say modern market A, modern market B, mereka akan melihat itu jadi satu opportunity sales yang membuat mereka juga akhirnya nge-repeat order. Nah, itu yang ujung-ujungnya ke sana juga ke petani juga kan ke-repeat lagi. Nah, poinnya adalah harus ada pembagian tugas yang jelas antara semua pihak lah. Pembagian tugas itu masing-masing memoles sehingga pada akhirnya end user ngelihat produk ini jadi terbaik. Jadi baik secara quality, baik dari sisi supply quantity-nya juga. Itu aja sih, Bang. Oke. Jadi dengan kata lain, buah lokal ini mempunyai peluang yang sangat besar yang akan bisa dipasarkan juga di modern market yang ada di Indonesia. Saya juga sependapat sekali dengan itu, apalagi pendapat Du ini berdasar kepada pengalaman Du yang sudah puluhan tahun di dalam modern market. Oke. Jujur melala ya, Pak. Thank you, Bang. Oke, sampai jumpa. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas wortel nih. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi yang mau ini. Apel Oke. Fuji. Apel Fuji. Nantilah kita bicara. Apel juga. Ya, apel. Siap. Bujur melala, Pak. Bye-bye. Bye-bye.